Sobat BKU, perkenalkan saya Siska Sukmaningsih, mahasiswi dari program studi S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya terkait masa MBKM saya, yaitu MBKM Kanal Penelitian yang saya lakukan bersama dosen mitra saya di Universitas Bakti Kencana. Nah, ini untuk pembuatan simplisianya, yang pertama pemisahan bahan antara daun, ranting, serta bunga, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian dan dilakukan perajangan. Untuk perajangan timun dan labu siam, kami di sini menggunakan alat parutan untuk mempermudah dibandingkan menggunakan pisau. Tujuan dari perajangan ini sendiri adalah untuk mempercepat pengeringan. Nah, ini saya dibantu rekan saya untuk persiapan mengeringkan timun. Nah, karena saking banyaknya yang harus dirajang, akhirnya saya memanggil bala bantuan. Dan ini adalah proses pengeringan menggunakan sinar matahari. Ini yang sudah setengah kering. Dan ini adalah proses pengeringan daun salam. Kemudian ini proses pengeringan menggunakan oven. Di sini kami menggunakan oven pada suhu 48 derajat Celcius. Pengeringan bisa memakan waktu 2-5 hari. Dan ini adalah hasil keringnya yang akan dilakukan sortasi kering. Nah, mungkin seperti itu gambaran pada saat pembuatan simplisia polyherbal, yaitu timun, salam, dan labu siam. Apakah saya pernah mengalami kegagalan saat pembuatan simplisia yang kelihatannya ya mudah gitu? Tentu saja saya pernah mengalami kegagalan, contohnya pada saat pengeringan menggunakan oven ataupun menggunakan cahaya matahari, ada beberapa bahan yang tidak kering sempurna yang akhirnya membusuk dan memaksa kita untuk membuangnya, dan akhirnya kita ganti dengan bahan yang baru. Nah, ini adalah contoh pengeringan tidak sempurna, bisa dilihat ya agak coklat-coklat. Ini waktu itu disebabkan karena ovennya tiba-tiba mati. Nah, ini ada yang sampai gosong-gosong ya. Setelah proses pembuatan simplisia selesai, kemudian saya lanjutkan dengan mengkarakterisasi simplisia. Karakterisasi yang saya lakukan, yang pertama yaitu pengujian susut pengeringan simplisia, namun kami menggunakan moisture balance, lalu bobot jenis, kemudian ada kadar sari larut air dan larut etanol. Kita juga mengkarakterisasi kadar air dalam simplisia menggunakan azeotrop. Akan tetapi waktu kami melakukannya, kami mengalami kegagalan karena air yang ada dalam simplisia itu tidak naik dan tidak terukur di buretnya gitu. Nah, teman-teman, jadi ini adalah moisture balance, alat yang kami gunakan untuk pengujian susut pengeringan simplisia. Kami menggunakan 2 gram sampel yang dimasukkan ke dalam alat, kemudian nanti di running. Kita tunggu beberapa menit sampai nanti terlihat berapa persen susut pengeringan dalam simplisia ini. Ini adalah evaluasi untuk kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Kemudian dilanjutkan dengan karakterisasi bobot jenis. Dan ini dia kegagalan saya, yaitu kadar air menggunakan azeotrop. Di sini terlihat kalau ternyata airnya itu tidak naik, bahkan tidak bisa terbaca oleh buretnya. Kemudian kami lanjutkan penelitian ke ekstraksi. Ekstraksi yang kami lakukan pun ekstraksi maserasi atau ekstraksi secara dingin. Adapun pertimbangan kenapa kami memilih metode itu. Yang pertama, maserasi itu mudah, cepat, serta murah. Yang kami gunakan adalah pelarut etanol 96%. Sebanyak 5 kg simplisia dimasukkan ke dalam alat maserator, kemudian
pelarut etanol 96% tersebut dituangkan dan didiamkan selama 3 hari. Akan tetapi tetap dilakukan pengadukan selama 1 hari sekali. Kemudian filtratnya kami tampung dalam wadah yang akhirnya akan nanti kami evaporasi untuk mendapatkan ekstrak kental. Nah, ini kita rajang dulu bahan yang akan dimaserasi sampai agak halus, kemudian dimasukkan ke dalam alat maserator dan dimasukkan juga pelarutnya berupa etanol 96. Nah, ini sampai terendam, kemudian setelah 3 hari dilakukan penyaringan, dan ini adalah filtrat yang dihasilkan yang akan kami evaporasi, dan ini dia menggunakan alat rotary evaporator. Kurang lebih bentukan alatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah water bath untuk mempermudah kita mendapatkan ekstrak kental, dan ini adalah contoh dari hasil ekstrak kental yang kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam wadah tertutup, kemudian jangan lupa untuk diberi label. Dan ini adalah kegagalan. Kita lihat ya, di dalam ekstraknya itu terdapat jamur-jamur yang mulai tumbuh. Kemudian ini juga pernah terjadi bumping. Nah, teman-teman tadi bisa terlihat ya, ternyata saya pernah mengalami kegagalan. Di antaranya yaitu si ekstrak yang saya kentalkan di water bath itu ditumbuhi jamur dikarenakan mungkin didiamkan terlalu lama atau karena tidak ditutup. Harusnya pada saat penggunaan water bath itu ekstraknya ditutup untuk menghindari serangga-serangga yang akan masuk. Dan faktor lainnya juga karena si water bath-nya itu tiba-tiba mati, seperti itu. Lalu untuk bumping yang terjadi itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu vakumnya belum stabil, kemudian water bath-nya terlalu panas, dan putarannya itu masih terlalu tinggi sepertinya. Dan itu juga menjadi evaluasi bagi saya untuk mengenali kembali tentang alat evaporasi ini. Nah, kita lanjutkan ke optimasi formula. Di sini pembuatan formula mikropartikulat, dan ini adalah alat ekstrusi sefronikasi. Di sini ada operatornya. Hasil mikropartikulatnya kita keringkan di oven selama 24 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian kita evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi kadar air. Yang kedua adalah evaluasi waktu hancur menggunakan alat disintegran tester. Nah, penampakannya seperti ini ya. Dan ini adalah alat flow tester untuk mengevaluasi laju alir sediaan. Ini alat ayakan atau biasa disebut dengan shift shaker untuk evaluasi distribusi ukuran partikel. Nah, selain itu kita juga memelihara ikan zebrafish. Nah, terlihat ya kalau akuariumnya mulai kotor, dan akhirnya kita inisiatif untuk membersihkan ikan serta memisahkan antara ikan jantan dan ikan betina. Di sini terdapat 3 akuarium. Yang pertama adalah akuarium khusus ikan jantan, yang kedua khusus akuarium ikan betina, dan yang ketiga adalah untuk pemijahan karena ikan ini disediakan untuk nanti dilakukan uji toksisitas akut. Nah, teman-teman, itu adalah kegiatan saya selama masa penelitian. Ada juga kegiatan non-akademik yang saya lakukan seperti mengikuti seminar DJKI Kemenhumkam. Di sini turut serta juga menghadiri survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Hotel Bandung. Di sini kita bisa makan gratis. Ini kita makan juga. Dan ini adalah kegiatan Pengmas dosen. Coklat ya. Oh, tepuk tangannya. Lebih enak diminum dingin. Hebat ya santriwati. Menurut saya ini adalah Pengmas yang sangat menarik, di mana kita membuat sabun dan juga yogurt bersama anak-anak santri MTS. Nah, karena sudah capek, akhirnya kita makan lagi. Nah, teman-teman,
Terima kasih sudah menonton video ini. Dan itulah kegiatan saya semasa MBKM Kanal Penelitian yang berlangsung selama 4 bulan. Dan jangan lupa kalian ikut MBKM untuk meningkatkan soft skill, hard skill kalian masing-masing, serta untuk menambah pengalaman juga. See you next time.